to the world, the Lord has come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Haleluya. Biarlah setiap kita bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Say joy to the world, the Savior reigns. Let men that song in blood, white fields and blood, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Haleluya. Kami naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita. Mari lambaikan, saudara, katakan. Belum semua tangannya terangkat. Lagi. Muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Lagi. Muliakan Tuhan. Amin. Ditinggikan namanya. Say. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak telah menyanyi juga di hadapan penebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory,
Haleluya, kita muliakan Tuhan di tempat ini, amin. Dia datang sebagai juru selamat kita, Raja dari segala raja. Serahkan haleluya. Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Telah lahir Raja mulia bagi kita, Tuhan Yesus. Haleluya. Di surga disembah Kristus Raja yang bangga. Lahir dalam dunia dan Maria bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Mari menari buat Tuhan kita. Hey, hey. Merry Christmas. Haleluya. Biarlah segenap bangsa-bangsa memuji dan meninggikan nama Tuhan. Silakan haleluya. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa, Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. haleluya. Lahir Raja mulia bagi kita semua. Yes, haleluya. Begitu besar kasih Allah buat kita, amin. Dia mengaruniakan anak yang tunggal datang sebagai juru selamat, Raja dari segala raja. Serahkan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan lagu ini. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus, Kau tuntun hidupku. mari kita angkat tangan kita katakan. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Hanya Engkaulah Raja segala
selamanya. Engkaulah Raja segala raja. Hanya Dia Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Sorakan haleluya. Mari sama-sama katakan. Hanya Kau Raja atas segalanya. Hanya Kau Raja. Amin. Atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa. Bisa bertepuk tangan di atas buat Tuhan kita. Haleluya. Engkaulah Raja segala raja. Katakan kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Bukan selamanya. Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, meminta dan berkuasa. Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu, amin, diagungkan selamanya. Karena Engkaulah Raja segala raja. Segala raja. Hanya Dia Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus, the King of Kings. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan boleh dipersilakan duduk kembali. Malam itu kota penuh sesak. Semua sibuk, semua terburu-buru. Tapi di antara keramaian itu ada pasangan muda yang bernama Maria dan Yusuf yang sedang menanti. Pastinya bukan promo 12-12 ya, tapi kelahiran raja di atas segala raja. Maria dan Yusuf sedang mencari penginapan. Tapi ya seperti malam weekend di kota besar. Semuanya penuh. Sampai akhirnya hanya tersisa sebuah tempat yang sangat jauh. Kata layak. Namun tidak ada waktu lagi. Maria akan segera melahirkan. Yeay, dia sudah lahir. Di dalam ruang yang sederhana itu, cahaya lembut dari pelita matahari menerangi wajah Maria yang sedang memeluk bayi Yesus untuk pertama kalinya. Yusuf duduk di sampingnya, terlihat lelah tapi penuh sukacita. Maria, akhirnya dia lahir ke dunia ini. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kita akan menyaksikan hari besar seperti ini. Aku masih merasa seperti mimpi, Yusuf. Malaikat berkata, dia adalah juru selamat. Tetapi yang kulihat di tanganku, dia hanyalah seorang bayi mungil yang begitu tenang. Kau ingat waktu kita di Nazaret? Kita sama sekali tidak menyangka rencana Tuhan akan membawa kita sejauh ini. Dan malam ini
di tempat yang sangat sederhana ini, dia memilih untuk dilahirkan. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Tidak ada kemewahan, tidak ada sambutan istana, tetapi damainya terasa begitu nyata. Benar Maria, lihatlah. Dia datang untuk kita semua. Tidak peduli status, zaman, ataupun siapa kita. Ya Yusuf, dia bukan hanya raja bagi yang kuat ataupun berharta. Dia raja untuk semua. Bagi yang tersisih, bagi yang mencari harapan, atau yang menantikan keselamatan. Di zaman yang penuh dengan kekacauan seperti ini, Tuhan tetap setia. Dan sekarang, Raja di atas segala raja itu ada di atas pangkuanmu, Maria. Begitu besar kasihnya dari zaman ke zaman. Dia datang untuk semua. Dia datang untuk kita karena dia adalah raja di atas segala raja. Tapi dia memilih lahir sebagai manusia supaya setiap kita bisa mengenal dia. Ada 3 orang bijak, pengusaha, ilmuwan, dan influencer. Mereka ini jalan-jalan terus, ngikutin cahaya bintang. Kayak lagi lihat Google Maps, tapi sinyalnya hilang-hilang. Aduh, Gila mana jadinya nih. nih? Mana ini bintangnya ini? Aku udah ganteng, Waduh. punya duit juga udah banyak. Bisnis, nggak usah ditanya, banyak banget. Waduh. Tapi, aku nggak tahu sih. Kayak aku tuh ngerasa kosong banget sekarang. Bapak. Kayak gitu aja kau mengeluh. Aduh. Aku sebagai seorang ilmuwan, untuk mendapatkan nilai suatu tekanan, ada rumusnya. Kutemukan. Apa itu? Tapi untuk mendapatkan, jangan dipotong dulu. Oh iya, betul. Tapi untuk mendapatkan damai sejahtera, Iya. belum ada rumusnya kutemukan. Macam mana lah itu? Aduh, rumus apa itu Bang? Belum ada kutemukan. Belum. Ditanya lagi. Oh iya, Aduh. kan saya bertanya Bang. Iya. Si abang ini bagaimana kau? Ya. Anda boleh ganteng. Dia ganteng? Jelas. Jelas, Kamu boleh smart. Memang. Memang, Tapi aku dong yang paling cantik, ya kan? Iya dong, bikin seneng dong. Iyalah kami cowok. Iya, aku cantik di antara dia kalian, bener kan? Nah, tapi tetap aja hanya satu yang bisa kasih mana hidup. Siapa tuh? Dia yang lahir malam ini. Nah, betul. Oh, betul. Betul kan? Betul. Betul. Setuju. Nah, mau ngajak ke depan pas ini. Oh iya, depan lagi. Lupa saya. Tapi ya pemirsa ya, jangan suruh aku selfie lagi. Live lah. Iya. Live ya. Tahu kan live biasa. Kalau selebgram itu harus live gitu kan. Nanti disangka netizen aku settingan lagi. Kau ini Bang. Udah yuk kita cari. Ayo kita cari. Ngelak lagi dia. Bagaimana? Kemana ada bintangnya? Mana bintangnya ya? Kita muter dulu ya. Itu Seolah-olah bintang apa? mencari gitu ya. Itu Oh itu bintang. itu bintang. Bintangnya guys. Walah. Ini nih. Ini. Hey Besti. Sini Besti. Ayo teman, sini teman. Ini loh tempatnya ini. Loh tapi kok salah nggak ini? Sebentar, Kok gelap kayak banget, gini nggak tempatnya? kelihatan. Loh, raja kita, dia lahir di sini. Gak Betul meyakinkan banget. Kita betul nggak? Enggak, Salah aku kali. saya kesana. Coba cek Coba rumusnya. coba. Kesana ini harusnya. Dih, bener kayaknya. Benar, Nggak kedengeran. benar. Benar. Oh, Benar Bang. Bener tahu di sini. Selamat datang. Selamat datang. Benar. Wow, raja kita lahir di sini loh ternyata. Saya ikut Anda. Wow. Juru selamat kita telah lahir Bang. Selamat datang. Aku excited sekali. Silakan masuk. Ayo. Silakan. Permisi. Sopan kan Silakan. aku. Permisi. Tapi secara teori ini mustahil. Seorang raja dilahirkan di tempat seperti ini. Tapi setelah melihat dia, semua teori ini sirna. Betul. Aku
kalau lihat bayi biasanya mau foto-foto ya. Tapi kok ini beda ya. Iya. Bayi ini beda loh. Kalau aku yang foto pasti bukan aku yang viral. Tapi bayi ini yang viral. Ketawa. Yang penting kalian datang dengan hati yang tulus. Iya, betul. Aku ada sedikit hadiah, tapi kurasa ini tidak cukup deh dibandingkan dia yang sudah besar. Yang dia lihat selalu hati kalian, bukan persembahan kalian. Betul. Ya, Betul. kami datang kemari karena kami tahu dia bukan raja biasa. Betul. Ini giliran aku. Dia raja semua zaman. Ih, Pak Ju kok ketawa. Dia raja semua hati. Dia raja di atas segala raja. Hore! Malam itu tidak ada pesta megah, tidak ada karpet merah. Namun kemuliaan itu nyata karena sang raja hadir tidak dengan kekuatan, tapi dengan kasih. Kerajaan dunia bisa berubah, namun kerajaannya kekal. Dan dia datang bukan hanya untuk satu bangsa, satu masa, atau satu kelompok tertentu. Dia datang untuk semua, bagi yang mau menantikan terangnya. Dan untuk pengusaha sibuk seperti aku. Untuk mencari kebenaran. Untuk selebgram yang cantik seperti aku. Dan untuk kita semua, dari generasi ke generasi, dialah Sang Mesias, Sang Juru Selamat, King of Kings, Raja di atas segala raja yang datang dalam kesederhanaan, tapi membawa terang bagi seluruh dunia. Dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan, dia tetaplah raja. Dan hari ini, dunia melihat terangnya untuk pertama kali. Terima kasih.
agunkan tinggi. Ku puji Dia, Dia ditinggikan selamanya, agungkan ku puji namanya. Dialah Tuhan, kebenarannya memerintah. Langit bumi bersuka dalam namanya. Dia ditinggikan, Raja diagungkan tinggi. Dialah Tuhan, kebenarannya memerintah. Langit bumi bersuka dalam namanya. Dia ditinggikan, Raja diagungkan tinggi. Dia ditinggikan, Dia Raja segala raja. He is exalted, and He is the King of kings. Haleluya. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk tim WL. Saya jemput untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bangkit berdiri, kita mau berdoa dan mendeklarasikan persembahan pada hari ini. Mari kita angkat tinggi persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah hadir Tuhan, Kau telah lahir bagi kami Tuhan. Engkau membawa damai sejahtera bagi kami Tuhan. Kau membawa sukacita yang baru Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Kau berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat memberkati pekerjaan pelayanan-Mu di tempat ini. Memberkati di bumi dan di surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau mendeklarasikan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat ganda.
datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Mari sama-sama katakan, ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Sebab Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Kami sembah. Sungguh Kaulah Raja kami, Raja yang berkuasa, Raja di atas segala raja. Yesus, Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Lagi nyatakan, Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatanmu heran. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus lagi Raja di atas nyatakan, haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segala.
Raja di atas Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Kami sembah Engkau Tuhan, sembah Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Bagimu segala hormat dan pujian Tuhan, segala kemuliaan. Haleluya. Dia Sang dan puji
ada di tempat ini merayakan Natal bersama-sama. Satu anugerah yang luar biasa, kami boleh menikmati suasana seperti ini. Banyak orang tidak bisa menikmati hal-hal ini. Karena itu kami bersyukur, Tuhan, Kau sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi orang-orang yang diselamatkan. Enggak akan pernah kami sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami akan pegang erat-erat. Tuhan, terima kasih Kau sudah lahir buat kami. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Raja buat kami semua. Terima kasih kalau Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik, anak-Mu menjadi Tuhan kami, menjadi Raja kami, menjadi Allah kami. Dan Kau lahir Tuhan bukan kebetulan, tetapi Engkau sengaja, karena Engkau mau menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih, kami juga butuh firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita baca firman-Nya di dalam 1 Timotius 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat Dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Sekali lagi ayat yang ke-15, 2, 3. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Oke, ya bisa lihat sekali lagi, bilang selamat Natal gitu. Oke, Bapak Ibu, luar biasa sekali saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Walaupun tanggung bulan, tapi saya lihat tidak terpengaruh. Mancing di laut banyak cumi, dapatnya ikan buntal. Bersyukur kita ada di sini bersama merayakan Natal. Wah, luar biasa. Iya, belum kelar urusannya, masih ada satu. Cumi dimasak pakai saus Padang, dicampur pakai kepiting. Mari kita rayakan dengan riang. Yesus Raja, King of Kings. Wah, luar biasa. Tepuk tangannya kurang keren kalau buat Tuhan kayak gitu. Ya, bukan buat saya, tapi buat Tuhan. Saya bikin pantunnya 3 minggu 6 hari. Ya. Aduh, luar biasa. Tapi saya sangat bersuka cita. Hari ini judulnya adalah King of Kings. Artinya adalah Raja di atas segala raja. Nah, kalau kita ambil kata raja dalam bahasa Inggris king, banyak orang menyebut tentang raja ini. Kalau di Malaysia disebutnya
yang di Pertuan Agung. Di Iran disebutnya Syah Iran. Di mana tempat lain kayak di Brunei disebutnya Sultan. Ya, dalam kerohanian juga ada raja. Ada banyak raja di sana disebut, tetapi kalau raja yang namanya pemimpin itu enggak sekedar raja aja, ada juga nabi, ada juga hakim, ada juga rasul. Di dalam marketplace atau dunia yang kita hidupi sekarang, raja bisa disebut juga seorang direktur, seorang pemimpin, seorang atasan. Kalau di rumah suami adalah raja atau kepala atas rumah tangga. Kalau di gereja adalah gembala. Nah Bapak Ibu, kalau saya lihat arti dari raja itu sendiri di Kamus Bahasa Indonesia dikatakan penguasa tertinggi atau besar kekuasaannya di satu daerah, saudara. Dan biasanya raja itu punya orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi kita bersyukur hari ini kalau raja di dunia ini dibatasi daerahnya, dibatasi orang-orangnya. Kita punya satu raja yang tidak dibatasi daerahnya. Kok enggak amin? Ya, dia tidak hanya berkuasa di bumi, tetapi dia berkuasa di mana? Di Cisauk. Cisauk mah sama bumi. Selain di bumi, dia berkuasa di surga. Katakan amin. Dia juga kalau raja di dunia dibatasi oleh waktu. Satu saat presiden bisa longsor. Itu namanya bukan longsor, kepleset. Bisa lengser, saudara. Ya, raja juga bisa dikudeta, saudara. Ya, tapi Tuhan kita adalah raja. Dulu dia raja, sekarang dia raja, dan dia akan tetap raja, karena dia raja di dalam kekekalan. Kamus Bahasa Indonesia juga mengatakan bahwa raja itu orang yang punya keistimewaan atau kelebihan atau kehebatan yang khusus, saudara. Ada orang yang pintar nyopet, itu disebut raja copet. Orang yang pintar dangdutan, itu disebut raja dangdut, saudara. Penyanyi dangdut itu, saudara, orang yang paling hebat, saudara. Dia bisa hidup dengan organ tunggal, saudara. Kagak ngerti ya. Penyanyi dangdut itu bisa hidup dengan organ tunggal. Cukup dengan organ paru-paru dia udah hidup, saudara. Raja dangdut, saudara. Raja apa lagi? Ya macam-macam ya. Kalau dia berkuasa di bidang bisnis, dia raja bisnis. Ada yang menguasai usaha kayu, disebut raja kayu. Ada yang menguasai raja judi, disebut raja judi, saudara. Ya macam-macam raja. Sampai ada juga yang pinter ngerayu, itu disebut raja gombal. Ya, macam-macam, saudara. Saking pinter ngerayunya, saudara, disebut buaya darat. Satu kali ada seorang gadis yang sering dirayu dan digombalin sama siapa? Sama pacarnya. Dia datang ke seorang dokter, "Dok, tolong dong sembuhin pacar saya." Lah, dokternya bingung. "Mbak salah alamat, saya dokter hewan," katanya. Ya, justru itu saya datang ke dokter. Suami saya itu buaya darat.
Yaitu Raja Gombal. Nah, ada juga raja penyakit, yaitu Raja Singa, saudara. Itu penyakit kotor. Kalau di Medan itu ada banyak raja guguk, saudara. Ya. Dan ada orang yang punya hati atau sifat tertentu. Orang yang hatinya kejam itu disebut raja tega. Katakan bersama saya, raja tega. Atau dengan kata lain, orang yang nggak punya hati, saudara. Orang yang hatinya nggak dipakai, saudara. Satu kali ada seorang gadis lagi, saudara. Dia datang juga ke seorang dokter, dan begitu diperiksa, kata dokter apa? Wah, hati kamu ini rusak parah, harus dicangkok atau ditransplantasi, saudara. Si gadis itu bilang, dok, demi kesembuhan nggak apa-apa, dicangkok aja deh hati saya. Tapi kalau mau cangkok hati, kata si dokter, harus ada donornya. Saya punya, dok. Donornya mantan pacar saya aja. Itu hatinya nggak pernah dipakai. Aduh, ada aja tuh cerita. Bilang namanya juga cerita gitu. Ya. Tapi hari ini kita punya satu raja yang bisa memberikan hati yang baru, yang sekeras apapun, yang setega apapun, bisa mendapatkan hati yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, kelahiran Yesus itu sudah dibuatkan oleh para nabi jauh sebelumnya. Bahkan Nabi Yesaya yang nanti kita akan renungkan bersama-sama firman-Nya, dia sudah menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Meski dia lahir, di situ dikatakan sebagai seorang bayi, tetapi sesungguhnya dia adalah raja di atas segala raja. Siapa namanya? Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan bersama saya, Yesus adalah raja di atas segala raja. Nah, kenapa saya ngomong gini, saudara? Matius 2 ayat 2. Waktu orang Majus, 3 orang Majus mencari Yesus dengan bimbingan bintang, saudara. Dia cari Yesus, saudara. Bertiga mereka cari Yesus. Kalau yang tadi sama tuh orang Majus zaman now, saudara. Kalau yang di Alkitab itu 3 orang Majus, di sini 3 makhluk, saudara. Yang sedang cari Yesus. Nah, orang Majus itu tanya dalam Matius 2 ayat 2, firman-Nya berkata, di manakah dia raja orang Yahudi? Nah, orang Majus itu enggak tanya di mana dia bayi itu, enggak. Tapi orang Majus itu, saya yakin ini bukan kebetulan, bukan salah tulis. Karena orang Majus itu sudah dapat pewahyuan dari Tuhan bahwa yang lahir bukan sekedar seorang bayi. Memang bentuknya bayi, tetapi sesungguhnya dia adalah raja. Bukan sekedar raja, dia adalah Tuhan. Bukan sekedar Tuhan, dia adalah raja di atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala Tuhan. Katakan amin. Dan hari ini saya mau katakan, kita yang percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 1 ayat 12 sampai 14 katakan, kita diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Saudara dan saya diberi kuasa jadi anak-anak raja. Anak kingkong kalau ada gede jadi apa? Kingkong. Anak singa kalau ada gede jadi apa? Anak monyet kalau ada gede jadi apa? Anak raja kalau ada gede jadi apa? Makanya jangan jadi anak-anak terus. Kumis sudah ubanan, tapi masih gampang ngambek.
Ya, pala udah botak. Perut udah melentung sana sini tapi masih ngambek. Yuk kita bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Sehingga kita bukan lagi disebut anak-anak, tapi satu saat saudara dan saya terus diangkat tinggi menjadi raja-raja yang luar biasa. Katakan amin. Kita akan jadi kepala bukan jadi ekor. Kita akan terus terbang naik tinggi seperti Raja Wali. Katakan amin. Nah, kita hari ini mau belajar, saudara, waktu saya dikasih waktu 30 menit. Tetapi karena ini ibadah terakhir, saya bisa sampai malam. Situ enak dengerinnya. Saya doer. Tadi saya sempat ngantuk, saudara. Ternyata pendeta manusia biasa, saudara. Waktu kita nyanyi sembah dan puji, mungkin karena WL suaranya merdu, saudara. Jadi saya sempat begitu, saudara. Supaya nggak ketahuan bahwa saya ngantuk, saudara. Setelah begini, saya begini terus, saudara. Malu gua kalau kelihatan ngantuk. Terus padahal nggak perlu begini, saudara. Saya begini terus, saudara. Karena saya liatin tadi di sana di pojok, Noni ngeliatin saya aja. Kayak mau senyum-senyum gitu. Parah nih pendeta. Tepuk tangan dong buat pengisi acara. Ya. Saya senang hari ini 3 generasi melayani kita. Tadi anak-anak tuh nyanyi 4 kali, saudara. Keren gak? Katakan Anak-anaknya kagak capek, saya lihat semangat. Orang tuanya, Pak, saya udah keleyengan nungguin anak saya. Tadi yang lapor. Ya mungkin jagain mereka juga kali ya. Dan luar biasa, dan kita didominasi oleh anak-anak muda. Hari ini 80% adalah anak-anak muda. Dan yang melayani kita juga luar biasa, dari pagi meletuk sampai sore meletek melayani itu ya hari. Dan yang paling muda yang tadi baju merah, saudara tuh. Itu yang paling muda, saudara. Itu benar-benar mudah, saudara. Katakan amin. Saya hibur mereka. Betapa luar biasanya. Bajunya merah merona, saudara. Nah, kita mau belajar hari ini gimana sih Yesus dia sebagai Raja memerintah. Nah, doa saya biarlah apa yang dilakukan Yesus itu kita teladani. Saya yakin kalau kita bisa meneladani apa yang dilakukan Yesus, saudara nanti satu saat jadi raja. Sekali jadi raja, tetap jadi raja. Amin. Banyak orang jadi raja, gampang jatuh. Tapi biarlah kita sekali jadi raja, tetap jadi raja. Seperti Tuhan berkata kepada Salomo, tongkat kerajaanmu enggak akan beranjak dari keturunanmu. Bukan hanya kita, anak-anak kita menjadi generasi yang diberkati. Amin. Yesaya 9 ayat 5 firman-Nya berkata, belum khotbah udah amin. Pak Walid, pilek Pak. Oh iya, oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja apa? Damai. Katakan Raja Damai. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu. Gimana sih Tuhan Yesus memerintah? Dia memerintah dengan cara yang luar biasa. Dia memerintah, dia datang ke dunia ini untuk membawa damai. Saudara dan saya, kita yang sudah terputus hubungan kita dengan Tuhan karena dosa-dosa kita. Karena satu pribadi yang kasihnya begitu besar, itu mendamaikan kita kembali.
sehingga hubungan kita yang terputus itu terhubung kembali. Atau dengan kata lain, didamaikan kembali oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau ketika kita ini sudah mendapatkan damai, yuk kita bawa damai kemanapun kita pergi. Ya, jangan bawa ribut, jangan bawa masalah, tapi yuk kita bawa damai. Kalau keluarga kita ribut, kita tampil sebagai pribadi yang mendamaikan. Kok aminnya kayak habis ribut? Amin. Ya. Kalau diangkot ribut. Gimana kalau kita bawa damai? Yuk jangan berantem aja. Kita mau ke gereja. Kita harus damai. Katakan damai. Nah, saya mau tanya, kalau saudara dengar kata damai, saudara apa sih yang ada di pikiran saudara? Udah gua. Baru udah 4 kali dengerin khotbah. Apa yang ada di pikiran saudara kalau dengar kata damai? Hah? Tenang. Tenang apa ngantuk? Tenang. Regu be. Damai itu apa? Regu be, apa damai? Damai goban. Apa damai? Hah? Tentram. Wah, luar biasa. Ini suka main ke apa? Alam Sutra. Karena di Alam Sutra ada hotel tentrem, saudara. Jadi damai itu tentram katanya. Regu ce. Tenang lagi. Apa? Damai? Hah? Waduh, sejahtera. Kayaknya pelajaran Pancasilanya ini dapat 9 nih. Regu deh apa? Damai itu apa? Nah, ya kagak kedengeran. Udah itu mah. Bacot ya paling kencang. Kawan saya soalnya itu. Jawabannya nyontek. Ya betul, semua betul. Ada yang tenang. Ada yang apa lagi tadi? Tentram. Ada yang sejahtera. Benar. Ya tenang. Artinya nggak ada keributan. Betul ya? Semuanya tenang. Nah kayak gitu tenang. Nggak ada suara, tenang gitu. Makanya saya diem. Ya, tentram. Tentram apa? Tentram apa? Lah, kok ngomong bisa, ditanya kagak bisa. Tentram apa? Tentram ya tentram. Sejahtera. Tadi di sana yang nyontek nggak usah disebut lagi. Ya, semuanya benar. Tapi pertanyaannya adalah apakah dunia ini bisa menjamin memberikan satu ketenangan? Pertanyaannya adalah apakah dunia ini bisa memberikan ketentraman? Mungkin sementara bisa, tetapi dunia terus berubah. Dunia tidak akan selamanya tenang. Dunia tidak akan selamanya tentram. Dunia tidak akan selamanya sejahtera. Satu saat yang tenang, seperti di Sumatera, tenang, tiba-tiba ada badai yang luar biasa, ada longsor yang luar biasa, yang tadinya tenang jadi tidak tenang. Loh kok jadi kayak tegang gitu ya? Nah saudara, nah jadi kita perlu raja damai. Perlu damai yang dari Tuhan. Ada satu kata dari bahasa aslinya. Damai itu adalah iren. Katakan iren. Iren itu apa? Salah.
Iren itu istrinya Pak Anton. Yang tadi nyanyi itu saudara, salah satu namanya Iren. Orangnya senyum terus. Bokek kagak bokek, senyum aja. Enggak ketahuan saudara. Karena di dalamnya ada damai. Katakan amin. Bukan damai yang dari dunia. Iren adalah damai yang dari dalam, yang tidak terpengaruh oleh keadaan di sekelilingnya. Kita bisa mengalami damai itu kalau Yesus hadir. Yesus lahir di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Dia adalah Raja Damai. Tuhan yang bisa memberikan kedamaian. Dia buktikan ketika ada badai, dia bisa tertidur di tengah-tengah kapal yang begitu bergelora, saudara. Itu juga yang akan kita alami. Dunia boleh berubah. Dunia boleh kacau. Tapi saudara, kita bisa ngalami yang namanya damai. Kok enggak amin? Lihat kiri kanannya, damai. Katakan damai. Yang tadi berantem bilang damai. Ya, yuk kita akuran saudara. Nah Bapak Ibu, hanya Kristus yang bisa membawa damai abadi. Amin saudara. Dunia damainya sementara. Ya tadi saya katakan Sumatera yang tadinya damai, wah kacau sekarang. Keluarga yang tadinya damai, bisa-bisa tiba-tiba bisa ribut. Gereja yang tadinya damai, bisa-bisa terjadi kekacauan. Tapi saya yakin kalau ada Yesus yang jadi Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam gereja ini, di dalam pribadi lepas pribadi, kita akan alami damai yang sesungguhnya, damai yang abadi. Damai yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Katakan amin. Lihat lagi kiri kanannya, katakan damai. Nah, ya, yang kedua Bapak Ibu. Di dalam Lukas 2 ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya bagimu, kami akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di mana? Di dalam palungan. Ya, saya katakan sekali lagi, saya bacakan sekali lagi. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini yang kedua. Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang kaya. Dia Tuhan yang memiliki segalanya. Amin saudara. Tapi kita lihat, dia enggak lahir di atas nampan emas. Dia enggak lahir di kota yang besar, tapi dia lahir di Bethlehem yang kecil, yang sunyi. Dia enggak lahir di istana yang megah, tapi dia lahir di kandang domba. Itu menunjukkan apa? Bahwa Yesus dia memerintah dengan rendah hati. Katakan bersama saya, rendah hati. Katakan kiri kananmu, rendah hati. Amin saudara. Nah, jangan dicontoh yang tadi tuh 3 makhluk yang agak belagu. Yang satu, waduh, dia memamerkan kekayaannya. Ganteng, sambil kacamatanya dibuka dikit. Kurang apa? Dia bilang, duit ada, bisnis ada, tapi ada satu yang keempat tadi lupa dia sebut. Kebaktian 1 sampai 3, ruko dari ujung ke ujung dia punya. Yang keempat dia lupa saudara skenarionya. Ada aja. Punya ruko dari ujung ke ujung dipamerin. Kalau Tuhan dengar, Tuhan bilang, pret. Katakan bersama-sama,
Ya. Itu yang pertama saudara. Waduh, menyombongkan siapa? Dirinya sendiri karena dia memiliki kekayaan. Yang kedua pakai kaca pembesar, bawa buku gede banget saudara. Katanya ilmuwan, dia tahu di mana Yesus lahir. Enggak mungkin Yesus lahir di kandang domba tempat yang sunyi. Pasti Yesus lahir di istana yang megah. Makanya yang tadi bawa tongsis, oi di sini, lu jangan kemana-mana, besti. Di sini. Tapi dia nggak percaya, dia cari ke tempat yang lain. Karena menurut logikanya Yesus nggak mungkin lahir di kandang domba. Yesus pasti lahir di tempat yang megah. Yesus, dia menjungkir balikan segala akal logika manusia, pengetahuan manusia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang jalan-jalannya tak terselami. Tetapi semuanya punya tujuan yang luar biasa. Tujuan yang pasti. Katakan amin. Dia cari kemana-mana. Tekanannya di sini katanya. Itu karena kebanyakan gaya. Karena menurut ilmu pengetahuan, ilmu fisika, tekanan gue jadi lupa mau ngapa, terlalu semangat. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Dia terlalu banyak mengalami tekanan karena kebanyakan gaya, saudara. Doa saya, walaupun saudara diberkati, jangan terlalu banyak gaya. Gaya itu membutuhkan ongkos yang besar, saudara. Katakan amin. Kok nggak tepuk tangan sih? Ayo. Hidup sederhana kayak Yesus, saudara. Dia tunjukkan walaupun dia kaya, dia lahir di tempat yang sangat sederhana. Saudara, katakan sederhana. Apa itu sederhana? Sederhana adalah rumah makan Padang. Yang satu lagi bawa-bawa tongsis, saudara. Kita lihat apa yang dia lakukan. Dia lihat, dia shoot semua yang ada di sekelilingnya. Padahal mukanya terus yang dipamerin, saudara. Jangan memamerkan diri sendiri. Tapi kita pamerkan Tuhan kita yang hebat. Yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, yuk kita jadi raja seperti Tuhan Yesus jadi raja. Dia jadi raja yang rendah hati. Katakan amin. Doa saya saudara semua nanti akan diberkati Tuhan. Diberkati aja nggak bilang amin. Doa saya saudara nanti akan dipromosikan oleh Tuhan. Doa saya saudara akan terus diangkat jadi kepala, bukan jadi ekor. Ketika diangkat jadi kepala, jangan sombong. Amin. Jangan sombong ketika disebut direktur. Jangan sombong ketika dipanggil kepala bagian. Jangan sombong ketika dipanggil pejabat. Jangan sombong ketika dipanggil owners. Jangan sombong ketika dipanggil gembala. Karena satu saat nanti kita semua dipanggil Tuhan. Bilang jangan sombong. Dipanggil Tuhan belum waktunya baru tahu dia. Katakan amin. Berikan tepuk tangan. Nah saudara, jangan sombong waktu kita naik daun. Karena daun ada saatnya kering. Begitu kering dia jatuh. Daun apa yang paling gede? Hah? Daun pisang kecil. Daun apa yang paling gede? Hah? Daun pintu. Daun apa yang paling gede? Lah, kok diam semua?
daun kelapa. Betul ya, daun kelapa gede kan, batangnya gede saudara. Sekuat-kuatnya daun kelapa, begitu kering, bahasa Tangerang tuh jatuh jadi berarak saudara. Saya penasaran berarak ada nggak di Google saudara. Saya ketik daun kelapa kering namanya apa? Betul saudara, berarak. Kagak ngerti ya, nggak belajar bahasa Indonesia dulu. Apa absen waktu itu ya? Nah begitu jatuh daun kelapa, jadi apa saudara? Sapu lidi. Makanya jangan sombong kalau naik daun. Lihat kiri kanannya, jangan belagu itu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong. Nah, ya. Yesus enggak tanya, how high can you fly, enggak. Seberapa tinggi engkau bisa terbang. Tapi dia tanya, how low can you go. Seberapa rendah kita bisa merendahkan diri. Dan biarlah itu menjadi komitmen kita. Tuhan, aku mau merendahkan diri. Kok enggak ada yang amin? Nah saudara, siapa nih? Ini tetangga saya di Pasar Lama dulu saudara. Dia bilang, dia sang raja yang kaya menjadi miskin untuk menunjukkan kepada kita harta yang sebenarnya. Harta yang sebenarnya bukan kekayaan. Harta yang sebenarnya adalah kita ketika kita jadi orang yang rendah hati. Karena peninggian bukan dari barat atau dari timur. Peninggian sumbernya dari siapa? Dari Tuhan kita. Orang yang ditinggikan tadinya ada di bawah saudara. Makanya di situ dikatakan harta yang sesungguhnya. Kalau kita punya yang namanya kerendah hatian, saudara dan saya orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Katakan wow. Katakan bersama saya mau merendahkan diri. Lihat kiri kanannya, jangan belagu gitu. Saya mau kasih tahu, merendahkan diri itu nggak bikin pusing. Yang bikin pusing itu adalah darah rendah. Satu lagi yang bikin pusing, yaitu dana rendah. Kalau bokek bikin pusing saudara. Tapi orang yang merendahkan diri adalah orang-orang yang pasti diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Katakan amin. Kesombongan akan menghasilkan kehancuran. Karena itu yuk kita sama-sama mau rendah hati. Katakan bersama saya mau rendah hati. Yang ketiga yang terakhir saudara. Nah dikatakan apa? Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu atau menjadi raja di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka juga boleh dikatakan menjadi raja. Barang siapa ingin yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saya tahu waktunya udah habis. Kan habis ini udah gak ada kebaktian lagi. Saya dikasih apa? Boleh dong berekspresi terakhir. Boleh ya? 1 jam lagi. 5 menit saya selesaikan. Katakan 5 menit. Teganya. Yang ketiga saudara, gimana Yesus memerintah? Wah luar biasa. Yesus memerintah. Yang ketiga, dia menjadi raja yang melayani. Katakan melayani. Yuk kita saling melayani satu dengan yang lain. Suami melayani istri, istri melayani suami, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua, gembala melayani jemaat. Yang ini gua kagak tega ngomongnya. Ya, Tuhan kita datang
bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani saudara dan saya. Amin. Yesus Sang Raja melayani juga ingin kita hidup sama seperti dia. Jadi imamat yang rajani. Rajani artinya raja. Tapi sebelum kata raja, kita disuruh jadi imamat. Imam dari kata imam, saudara. Imam artinya adalah pelayan, hamba Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau buat kita lakukan ke depan. Saudara, dia mengatakan apa? Bill Johnson dia berkata, cara Yesus menggunakan kekuasaannya, dia memerintah dengan hati seorang pelayan, dan dia melayani dengan hati seorang raja. Katakan keren. Nah, ini yang Tuhan mau. Yuk kita saling melayani satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang mau katakan. Yang terakhir kita baca bersama-sama 2, 3. Pada jubah raja tertulis nama Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Katakan amin. Nggak mau pulang ya? Berdiri dong. Luar biasa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah kami bawa damai itu kepada semua orang. Tuhan, terima kasih. Kami cuma belajar rendah hati, karena itulah harta yang sesungguhnya. Peninggian bukan dari barat, dari timur, tapi dari Tuhan. Dan kami juga mau belajar melayani, karena itu yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati apapun yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Dalam nama Yesus kita yang percaya bersama katakan amin. Amin. Saudara tetap berdiri, kita akan merayakan, mengadakan malam kudus. Bapak Ibu boleh pakai HP-nya, nyalakan senter atau flashlight-nya. Kita sama-sama memasuki prosesi penyalaan lilin. Oh, holy night,
The stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, oh, night divine, oh, night Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana sepanjang satu hari ini Bapak Engkau telah memperkenankan kami Bapak, kami boleh merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sepanjang satu hari ini Bapak kami boleh melakukan 4 kali ibadah, dan inilah ibadah terakhir kami untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu kepada kami. Inilah wujud dari kasih nyata kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan serta kekuatan. Bahkan kami boleh melakukan segala potensi pelayanan kami sepanjang satu hari ini Bapak, hanya untuk demi memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pada hari ini Bapak, di momen kelahiran-Mu ini Bapak, biarlah setiap kami, baik para pengerja-Mu, terlebih para jemaat-Mu Tuhan, boleh bertumbuh semakin hari semakin dewasa untuk mengenal kasih Tuhan. Sehingga setiap kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami Tuhan, kami boleh merasakan damai-Mu ya Tuhan, baik di dalam rumah tangga kami masing-masing, maupun di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, terlebih di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, yang mana sebentar lagi juga Tuhan kami akan menyambut tahun baru Tuhan. Biarlah di momen ini ya Tuhan,
Kami mohon biarlah kiranya Roh yang Kudus senantiasa menyertai kami dan memberkati kami Bapa sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat gembala pembina kami di tempat ini ya Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Juhari beserta Ibu Tris dan kedua anaknya ya Tuhan. Biarlah kiranya urapan yang baru turun atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Kemanapun dia pergi dan dimanapun dia melayani Tuhan, biarlah senantiasa tanda heran menyertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat lead pastor kami yaitu Pak Yugi dan Ibu Popi Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan kekuatan kepadanya Tuhan, agar dia boleh senantiasa terus mengkoordinir pelayanan di tempat ini sampai ke cabang Tuhan. Dan seluruh para pengerja-Mu pada sore hari ini Bapak, kami tidak lupa berdoa, baik itu WL Singer, para pemain musik, dan seluruh tim ibadah raya, tim keuangan, tim doa ya Tuhan, tim sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa Bapak kami tidak berkurang-kurang untuk melayani-Mu di masa yang akan datang, tapi biarlah kami boleh bertambah-tambah dalam melayani Tuhan. Dan biarlah di dalam pelayanan 3 generasi ini Tuhan, senantiasa kami terus memupuk semangat untuk senantiasa saling mengasihi dan saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih ya Tuhan, tidak ada umur yang bisa membedakan kami ya Tuhan. Biarlah hanya semangat iman yang ada pada kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat gereja kami di tempat ini Bapak, tidak secara kebetulan ada di tengah-tengah kota Tangerang Tuhan. Biarlah kiranya gereja kami WTC Tangsi di tempat ini Bapak menjadi ikon bagi orang-orang bisa memenangkan jiwa-jiwa di tempat ini, sehingga seluruh kota Tangerang ini Bapak dapat mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat jemaat-Mu yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya boleh mereka juga menerima berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita sepanjang satu hari ini ya Tuhan. Dan mereka boleh membawa ke rumah mereka masing-masing dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya sebelum kami pulang juga Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan. Engkau boleh menyertai setiap kami Bapa, kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelumnya Bapa kami mohon, biarlah Engkau memberkati kami ya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Allah Roh Kudus, pengurapan, penyertaan, perlindungan, kuasa, damai dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat Hari Natal. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja kami ucap Tuhan Yesus memberkati.